Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai di rumah kawan. Istirahat di rumah sambil nyantai. Saya mau sedikit memberikan tip khususnya para pemula ya. Bukan tujuannya untuk menggurui para senior. Jadi sama-sama pemula, saya mau sedikit membagikan pengalaman saya kawan, yaitu tentang cara kita membeli bibit orang yang baik. Bagaimana cara kita membeli bibit orang yang baik? Karena yang saya lihat kawan, kurang lebih kalau saya teliti di sini ya 75% orang yang bertani porang itu gagal, bangkrut, malah rugi. Saya melihat di sini dari saudara-saudara saya, dari tetangga saya, itu ada beberapa orang yang menanam porang, pemula ya. Jadi pada saat kemarin itu harga masih di angka harga porang basah ya, baru kemarin di angka 8.000 9.000. Banyak dari saudara saya yang mencoba untuk menanam porang, tapi nyatanya ya saya katakan kurang lebih 75% mereka bangkrut, rugi, karena tidak tahu teori tentang penanaman porang. Pada video kali ini saya akan mengupas sedikit bagaimana cara kita membeli bibit porang yang baik, yang nantinya tidak rugi akibat busuk bibit tersebut. Rata-rata bibit itu kalau dari bibit umbi itu busuk, apalagi kita belinya di musim penghujan bulan 11, bulan 12, 1, 2 seperti itu. Oke kawan, sebelum saya menerangkan tentang teori-teori bibit, perlu kita ketahui dulu jenis bibit porang itu ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama katak atau bulbil. Yang kedua umbinya atau buahnya yang di bawah, yang di dalam tanah itu. Yang ketiga bibit cabutan. Ada kawan, bibit cabutan. Biasanya di bulan 11 itu sudah keluar bibit cabutan. Itu dari kawan-kawan kita itu bolang di alas. Di hutan itu kan banyak katak yang berjatuhan, yang nggak terambil, akhirnya masuk musim penghujan katak itu tumbuh. Itulah sama saudara-saudara kita diambil, dicabut dan dijual. Terus yang keempat bibit polybag. Bibit polybag jelas, mungkin kita beli bibit katak yang kecil-kecil ditanam di polybag. Oke, akan saya terangkan satu-satu kawan, supaya kita beli bibit nggak salah, nggak bangkrut, nggak rugi. Karena kurang lebih saya melihat itu antara 75 bisa nyampe 80% kawan pemula bangkrut rata-rata, karena nggak tahu, asal tergiur dengan bibit murah beli aja, akhirnya bangkrut. Oke, saya terangkan yang pertama, yaitu bibit katak. Ini saya bawa contoh. Bibit katak seperti ini ya. Ini bibit yang baik. Saya menilai bibit katak ini adalah bibit yang baik. Karena apa? Katak, apalagi katak super ya. Yang saya katakan katak super itu katakanlah sekilo isi 100. Maksimal 150. Itu katak super.
Saya katakan seperti itu. Di atasnya itu bibit yang standar atau yang kecil. Kan ada bibit yang katakanlah 1 kilo isi 100, isi sekilo isi 150, sekilo isi 200, sekilo isi 250, 300, 400, 500 itu ada. Tapi kecil itu ada. Ya. Jadi bibit kata ini saya katakan bibit yang baik. Terus waktu belinya kapan? Waktu belinya, kalau kalian ingin menanam ya, saya sarankan belilah bibit kata itu di bulan setelah dorman ya. Biasanya orang itu dormannya kan katakanlah bulan 3, bulan 4 kan sudah dorman. Kalian bisa beli bibit itu kalau kepingin murah itu di awal-awal dorman, katakanlah bulan 4, 5, 6 itu mungkin masih murah. Ya mungkin per kilo di angka 150-an, kurang lebih segitu ya. Mungkin. Karena harga pun ya berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Kalau kalian beli di musim tanam, katakanlah bulan 10, 11 itu cenderung mahal kawan. Bulan 10, 11 itu cenderung mahal. Karena bulan-bulan itu adalah bulan musim tanam. Saya katakan kalau kalian menanam dari kata, tanamlah di bulan 10. Ya kawan, ingat, tanamlah di bulan 10. Bulan 10 akhir usahakan sudah ada di tanah. Karena apa? Bulan 11 dia akan tumbuh kawan. Bulan 11 walaupun belum kena musim hujan, tapi dia itu sudah mulai muncul tunas. Pada saat hujan akarnya sudah menyebar. Gitu kawan. Jadi saran saya, kalau kalian menanam, pertama kalau dari bibit kata, belilah bibit kata di musim panas. Jadi bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulan 10 ditanam. Bulan 11 insya Allah sudah mulai tumbuh. Tuh saran yang pertama. Oke kawan, ini dari kata. Terus kata, bibit kata yang terbaik itu ukuran yang berapa? Yang terbaik pastinya kata super kawan. Tapi isinya lebih sedikit. Karena kata super isinya sekilo, umpama isi 100 atau 150. Itu baik kawan. Itu kurang lebih kemungkinan 90% itu bisa tumbuh. 90% insya Allah bisa tumbuh. Lah, untuk kata yang kecil, katakanlah isi 250 ke atas. Itu saran saya, kalau langsung diaplikasikan ke tanah, di kebun ya, itu rawan dengan mati. Yes, bisa dikatakan 60-70% hidup. Jadi 40%, 30% mati. Karena apa? Kata kecil itu nanti waktu dia tumbuh dia bersaing dengan rumput. Nah, supaya tidak bersaing dengan rumput, solusinya gimana kawan? Solusinya adalah pakai mulsa. Ya. Kalau untuk kata kecil, solusinya tanamlah menggunakan mulsa. Supaya apa? Rumput tidak tumbuh dengan bebas. Sekarang jenis bibit porang yang kedua, yaitu umbi. Bibit umbi porang itu saya kategorikan ada 2 macam kawan. Yang pertama, umbi porang karantina. Umbi porang karantina. Yang kedua adalah umbi porang potesan. Yang bagus yang mana kawan? Tentunya umbi porang karantina. Umbi porang karantina itu saya katakan baik karena apa? Karena umbi porang karantina itu adalah umbi yang benar-benar kering dan benar-benar tua. Jadi, jika kalian ingin membeli bibit dari umbi, pastikan umbi itu adalah umbi yang karantina, bukan potesan. Oke, saya ceritakan kawan. Saya dulu
itu bangkrut kurang lebih 35 juta dulu awal waktu menanam. Belum punya pengalaman, cari bibit murah, akhirnya saya dapat waktu itu per kilo cuma berapa ya? Bentar, saya ingat-ingat. Per kilo itu cuma 12.000 kalau tidak salah. 12.000 kalau tidak salah. Ya. Itu 1 kilo isi berapa waktu itu? Antara di bawah 20 lah, bawah 20. Antara 15 kalau tidak salah. Lah, itu saya korban waktu itu sekitar 35 juta. Oke, saya terangkan. Umbi itu ada dua. Yang pertama umbi karantina. Umbi karantina itu apa? Adalah bibit umbi yang sudah tua. Jadi umbi itu waktu dipanen di bulan dorman ya, dorman bulan 4, bulan 5 itu dipanen. Mungkin mereka dulunya itu menanam dari katak kecil ditanam di polybag. Bisa jadi seperti itu ya. Lah, setelah dorman mati, kan umbinya diambil, dikarantina untuk dijual. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang mereka bolang dari alas, katakanlah di bulan 4, 5 kan bolang. Itu mereka dapat umbi dibawa pulang, akhirnya dikarantina. Lah, kondisi umbi itu adalah umbi yang sudah tua. Jadi dia matinya karena mati alami, akhirnya dikarantina, ditaruh di rak-rakan ya, sampai bulan 10 ditanam. Itu insya Allah 99% tumbuh bagus, tapi harganya mahal kawan. Terus yang kedua adalah umbi potesan. Potesan itu gimana? Jadi potesan itu biasanya itu muncul di bulan 11, 12, 1. Biasanya umbi potesan itu muncul di situ. Di pasaran ada, murah kawan. Katakanlah di bulan 10 itu kan masih umbi karantina. Umbi yang kering, umbi yang dikarantina yang basah yang bagus. Masuk di bulan 11, hati-hati kalau beli bibit umbi. Hati-hati. Nah, itu banyak beredar umbi potesan, murah kawan. 1 kilo 10.000, 1 kilo 15.000, banyak pokoknya murah. Lah, kalau kalian tidak tahu bahaya, karena kalian harus bisa membedakan umbi potesan dan umbi karantina. Kelihatan kok. Kalau umbi karantina pasti dipegang itu agak ringan karena dia dikarantina. Kalau umbi potesan dia basah kawan. Udah dipegang aja kelihatan sudah dia berat, kadar airnya tinggi. Nah, kalau umbi potesan, sampean beli bibit di bulan 11, bulan 12, bulan 1, saya pastikan 90% mati, gagal total. Saya korbannya kawan. Oke, jadi kalau kalian beli umbi, pastikan adalah bibit karantina. Oke, sekarang yang ketiga kawan. Jenis bibit yang ketiga yaitu bibit cabutan. Bibit cabutan sama halnya dengan bibit umbi potesan itu muncul di bulan 11, bulan 12, bulan 1 ya itu muncul. Karena apa? Di bulan-bulan itu kawan-kawan kita ke hutan mencari bibit itu kawan. Mereka ke hutan cari bibit, diambil, dicabut ya. Habis itu katakanlah satu ikat itu diisi 25 biji atau 50 biji dan dijual kepada petani porang pemula, karena pemula korbannya nggak tahu. Jadi bagi kalian pemula mau tanam porang sudah tahu teori dari saya, jangan beli bibit cabutan. Saya sudah pengalaman beli bibit cabutan. Yang terjadi apa kawan? Mati. Di daerah saya ini 65 mdpl. Hutan atau di gunung mereka cari bibit itu kurang lebih antara 250 mdpl nyampe 600 mdpl. Dibawa ke dataran panas, kayak saya kan dataran panas 65 mdpl. Nggak kuat kawan, sekali ditancap besok sudah langsung roboh, layu udah mati. Lah, tetapi kalau katakanlah bibit itu mereka cari di bulan 4, kan di bulan 4 kan sudah ada umbinya segini-segini ya. Itu enggak usah ditanam aja, langsung sudah ditaruh aja. Itu
nanti persiapan bibit di tahun berikutnya. Persiapan bibit umbi di tahun berikutnya, enggak apa-apa, di karantina, nanti kalau udah mati di karantina. Ya. Sekarang yang keempat adalah bibit polybag. Bibit polybag itu biasanya ditanam oleh teman-teman kita yang lahannya masih ada, tapi sudah masuk di musim penghujan, katakanlah bulan 11, 12, bulan 1. Nah, pada saat bibitnya sudah habis, ternyata masih ada lahan kosong, mereka ditambahi dengan bibit polybag. Apakah itu baik? Saya katakan baik, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, kawan. Bibit polybag saya katakan baik, ada syaratnya. Syarat yang pertama, penjual bibit polybag dengan lokasi yang kita tanam, MDPL-nya sama. Kata yang pertama. Jika penjual bibit MDPL 500 di lereng gunung, sampean di posisi kayak saya MDPL 65, sampean tanam di MDPL 65, saya katakan fatal, mati. Kena panas, dia merah, gak kuat tumbuh, mati. Percuma kan? Jadi syaratnya, pertama, kita beli bibit dengan MDPL sama. Katakanlah saya 65 MDPL, kita tanam di 65 MDPL. Ya, kurang lebih segitu. Sama-sama 60 MDPL, itu ada syaratnya lagi. Penjual bibit adalah bibit polybag yang tidak di paranet. Ada, kawan, 65 MDPL, benar, tapi dia waktu tanamnya itu atasnya ada paranet. Kalau di dalam paranet, ditanam di luar paranet, fatal, kawan, mati juga. Kena panas, memerah daunnya, mati. Karena apa? Dia mulai tumbuh awal, mulai tumbuh tunas sampai berdaun, dia kena kondisi dingin. Paranet itu dingin, memang tumbuhnya subur bagus, tapi fatal. Jadi kalau kalian beli dari bibit polybag, usahakan sampean kondisikan bahwa bibit polybag tadi benar-benar tidak di paranet dengan MDPL yang sama. Oke. Syarat yang kedua, kawan, bibit polybag sampean tanam jangan lebih di bulan 1. Jangan lebih dari bulan 1. Usahakan maksimal bulan 12. Bulan 12 sampean sudah tanam bibit polybag. Karena apa, kan? Yang saya lihat musim penghujan itu nanti di bulan 2 akhir, atau bulan 3 awal, itu durasi hujannya sudah mulai habis, kawan. Jadi katakanlah sampean tanam di bulan 12, bulan 1, bulan 2, cuma ada waktu 2 bulan, kawan. Jadi di 2 bulan ini sampean tanam bibit polybag itu ya mungkin pembesaran umbinya, katakanlah medianya sampean bagus, mungkin cuma dapat 4 on, kawan. Gitu kan? Karena bibit polybag itu rata-rata dari katak yang kecil-kecil. Katak yang kecil ditaruh di polybag, karena katak yang kecil itu kalau ditanam di aplikasi langsung ke kebonan itu rata-rata rawan mati. Jadi dari teman-teman kita itu menanam bibit polybag itu dari katak-katak yang kecil ditaruh di polybag yang nantinya untuk nyulam, bahasanya nyulami. Jika katakanlah kita menanam katak, ada yang mati, ada yang busuk, kita beli polybag buat nyulami, seperti itu. Jadi diusahakan sebelum bulan 1, maksimal bulan 12 lah sudah kita tanam bibit polybag. Oke, kawan, itu tadi sedikit keterangan tentang bibit porang. Jadi sambil santai di rumah, sambil membuat video, siapa tahu video ini bermanfaat, khususnya bagi para pemula ya. Karena pemula itu saya lihat 70% rugi. Jadi bukan tujuan saya untuk menggurui para senior. Kalau para senior insya Allah sudah berpengalaman, sudah punya wawasan. Nah, video ini dikhususkan untuk para pemula, agar teman-teman kita para pemula
tidak bangkrut seperti dulu saya 35 juta kawan korban ya gara-gara nggak tahu lah. Jadi ada 4 jenis bibit: katak, umbi, cabutan, polybag. Kalian mau pilih yang mana, monggo silahkan ya, sesuaikan dana sampean, sesuaikan apa yang kalian inginkan, sesuaikan dengan waktu tanam, karena waktu tanam sudah menentukan bulan 10, bulan 11, 12, monggo itu kan sudah saya kasih keterangan ya, semoga bermanfaat. Oke kawan, jika video saya bermanfaat, jangan lupa subscribe ya kawan, klik tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bertanya. Jika mau di-share, monggo di-share video saya kawan. Dari saya pribadi, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.